Selamat berjumpa di Hanan Review. Sesuai judul ya. Dimulai di sisi pencahayaan masa depan, masih menggunakan multi reflektor, lampu sen, lampu senja, di bawahnya lampu fog lamp, dilapisi chrome fog lampnya. Grill depan dilapisi list chrome. Ini ada lagi list chrome di bumper. Di depan ada air wiper ada 2 dan pembersih kaca wiper ada 2. Ini ada DRL. Sekarang ke roda atau bannya yang berukuran 205/60 R16. Merek bannya Turanza. Velgnya seperti ini, velg asli. Masih single tone biasa, belum dual tone. Bautnya ada 4, pengereman depan cakram, sedangkan belakang masih tromol. Di samping terdapat talang air, ada roof rail, antena model tiang di tengah, kaca memandang masa lalu, kaca spion, suara badan dengan lampu sen, masih bohlam, spion yang model tangkai, tarikan pintu door handle model tarik dengan akses marquee. Dengan immobilizer untuk remote atau kunci seperti ini. Ini dia interiornya atau dashboardnya yang berwarna hitam dengan beige. Bentuk joknya seperti ini, dilapisi kulit warna hitam dengan jahitan merah. Pengaturan joknya ini masih menggunakan manual, sandaran di sini, head adjuster atau peninggi jok, serta posisi di sini. Door trim dilapisi bahan plastik. Di sini ada bahan empuk yang sebenarnya di red trim ya, kulit. Di bawahnya plastik, aksen silver. Tombol power window ada 4 yang sudah all auto. Kunci jendela, kunci pintu dia di tengah. Nanti saya tunjukkan. Di sini ada tweeter. Di bawah ada speaker, penyimpanan botol, penyimpanan apapun. Di sini ada pengaturan kaca memandang masa lalu, kaca spion dengan pelipatannya. Di sini pengaturan lampunya khas mobil Amerika atau mobil Eropa. Di sini ada buat fog lamp depan, belakang. Di sini ada tempat penyimpanan tertutup, bisa naruh uang atau kartu. Transmisi matic 2 pedal, ada karpetnya. Di bawah sini ada tuas untuk buka kap mesin. Ini dia setirnya, 3 palang. Setirnya ini dari Ford Fiesta ya, karena ini satu basis. Sama halnya HR-V, ngambilnya dari Jazz. Dengan fitur selamatan, airbag, kantung udara ada. Cuman ada 2, kanan dan kiri saja. Untuk suara klakson seperti itu. Dengan aksen silver. Setirnya dilapisi kulit dengan jahitan, ada benjolan dikit. Tombol di sebelah kiri untuk audio. Dan di channel volume, ada teleponnya juga. Di sebelah kanan gak ada cruise control. Apakah setir bisa diatur? Bisa. Tilt, naik turun. Tapi belum bisa teleskopik. Sayang sekali. Di tengah terdapat lampu darurat, lampu hazard. Nah, untuk kunci pintu di sini nih. Di tengah. Di sini sistem hiburan head unit. CD, radio, aux, phone, menu. Ini buat telepon. Di sini tombol buat menyalakan mesinnya. Sekarang saya mau coba starter mobil ini. Remote-nya saya sudah taruh. Kemudian injak pedal rem. Kemudian tekan tombolnya power. Mesinnya masih sehat. Masih lancar. Seperti inilah tampilan speedometernya, lengkap dengan tatometer, bensin. Ini warna biru ya speedometernya. Bentar saya matiin senternya. Nah, ini warna biru. Serta di sini warna biru juga. MID kecil ini. Mobil ini sudah berjalan 132.000 km. Ini ada suhu. Sekarang matiin lagi. Oke. Di tengah terdapat ini nih, buat informasi tentang radio AM FM atau layar kecil. Ada jamnya, ada tanggal.
Pengaturan AC sudah digital. Auto climate control. Ini ada suhunya. Muat matikan. Diffuser depan belakang lengkap. Semburan arah AC-nya lengkap dengan diffuser depan. Sirkulasi udara. Ini buat tingkat AC-nya yang masih putar ya. Transmisi matic dual clutch. Ford ini sudah mengadopsi Sync Microsoft yang tercanggih di kelasnya. Rem parkir model sehat. Di sini ada port outlet 12 volt, ada colokan USB, aux-in. Di sini ada penyimpanan terbuka, penyimpanan koin. Di sini ada penyimpanan botol 2. Di depan sini ada armrest. Cuman di sebelah kanan aja. Di sini ada lumbar supportnya. Cuman di sebelah kanan juga. Di sebelah kiri nggak kebagian sama sekali. Untuk bahan dashboard masih menggunakan plastik. Kaca tengah sudah auto dimming. Ini canggih banget nih mobil dibanding HR-V. Pelindung sinar mentari ada kacanya, tapi nggak ada lampunya. Sayang sekali, harusnya dikasih ya. Di sini ada gantungan kartu, penyimpanan kacamata, dilapisi bahan bludru. Di sini buat voice command-nya nih, di sini. Di sebelahnya ada tombol buat buka sunroof. Nah, sunroofnya masih sehat, masih berjalan dengan lancar. Tapi sayangnya sunroofnya nggak sampai belakang ya, nggak seperti HR-V yang sampai belakang. Nggak masalah, yang penting dikasih. Untuk cover masih nutup sendiri. Di sebelah kiri ada kacanya, ada lampu. Masih warna kuning. Oh ya, di tengah sini lampu baca, lampu kabin masih warna kuning juga. Di sebelah kiri gak ada hand grip. Ini gak ada hand grip sama sekali loh. Kenapa gak dikasih ya hand grip? Tapi untuk seat belt bisa diatur naik turun, height adjuster. Laci, belum soft opening, ada buku panduan manualnya. Sekarang ke baris 2 mobil ini. Baiklah, saya sudah di baris kedua mobil ini. Lihatlah ruang kaki saya lega, dan untuk ruang kepala masih lega. Jok baris 2 terdapat headrest, di sebelah ada 2, nggak ada armrest, tapi ada seat belt 3 titik, lengkap. Ada lampu kabin di belakang, masih warna kuning. Di baris 2 terdapat seat back pocket, penyimpanan terhimpit ada 2. Ada penyimpanan botol lagi nih, buat di baris 2. Door trim baris 2, bahan plastik, ada bahan empuk. Yang red trim, power window, speaker, penyimpanan botol. Ini cuma naruh botol doang ya. Di sebelah kiri sama. Sekarang ke belakang mobil ini. Belakangnya mobil ini, di sisi pencahayaan masa lalu lampu rem belakang masih bohlam, lampu sen dan lampu mundurnya juga. Ini ya variannya. Di bawahnya ada reflektor mata kucing, sensor parkir ada 4. Di sini nih peletakan ban serepnya masih konde, EcoSport. Yang facelift ini sudah di dalam lagi, bukan konde. Di belakang terdapat pembersih kaca wiper. Ini sedang dicopot ya. Diffuser belakang, high mount stop lamp, LED. Membuka bagasi dari sini bukanya. Nah, ke samping. Bagasi yang cukup luas. Di sini buat kayak toolkitnya. Ada tray bisa dicopot. Pelipatan jok baris 2, tuasnya dari sini. Ya, walaupun gak rata lantai. Posisi tangki bensin di sebelah kiri, tinggal dibuka aja. Di sebelah kiri ada akses marki lagi. Pengaturan jok di sebelah kiri, cuma ada sandaran dan posisi. Maaf, ada yang ketinggalan. Untuk saklar di sebelah kanan untuk pembersih kaca wiper. Seperti biasa mobil Eropa atau Amerika di sebelah kanan. Beberapa ya.
Sedangkan di sebelah kiri untuk lampu sen, lampu dim, lampu jauh. Ada intermittennya, pembersih kacanya atau wiper. Sekarang terakhir jantung pacunya atau mesin. Untuk ruang mesin dan kap mesin sudah dicat rapi dan dikasih perendam. Sudah aki kering, sudah menggunakan rem ABS. Mobil ini penggerak roda depan. Sakit wae abdi ngebahas mobil ya. Don't forget to jempol, subscribe, dan share, komentar di bawah, serta share video ini ke grup WA kalian. Bagi kalian mau minat dengan mobil ini, silakan kalian hubungi ke sini atau datang ke showroom sini. Posisinya di Bekasi. Hatur arigato sudah menonton video update, and see you the next video.